Halo semua, kembali lagi bersama saya di Riz Studio. Hari ini saya akan melanjutkan alur film The Legend of Condor Heroes. Sebelum saya melanjutkan, kita lihat lagi cuplikan sebelumnya. Setelah itu, Temujin pun mengajak Guojing dan ibunya untuk pindah ke wilayahnya. Setelah itu, ia pun mengikuti Temujin dan rombongannya. Kita berpindah ke wilayah Mongol. Di sana, sedang ada bangsa Dajin yang datang untuk bertemu pejabat dari Mongol. Raja dari bangsa Dajin melempar-lempar uang pada rakyat Mongol dan menyuruh mereka memungutnya. Kesal melihat itu, Guojing melempar uang itu ke muka Raja Dajin. Raja itu kesal, lalu mengambil tombak dan melemparkannya ke Gojing. Tombak itu dipanah oleh Ziebie. Karena kesal, Raja Dajin pun mengeluarkan pedangnya. Akan tetapi, ditahan oleh adiknya dan menyuruh kakaknya itu untuk cepat menyelesaikan urusan mereka. Setelah itu, Temujin mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Setelah masuk pun mereka semua memperkenalkan diri dan bersulang untuk Raja Dajin. 在下王罕一子铁木真，在下王罕一子扎木合，王罕之子三坤。Di padang rumput, Tuoli menarik Guojing dan meminta Guojing menjadi saudara angkatnya. Mereka juga bercerita tentang kekesalannya dengan Raja Dajin. Tuoli memberikan kalung yang dipakainya untuk Guojing dan Guojing memberikan kantong yang dijahit oleh ibunya. Setelah itu, mereka pun berlutut dan mengucap sumpah persaudaraan. Kita kembali ke Raja Dajin. Di sana, Temujin diangkat menjadi penjaga utara Dajin. Setelah itu, Temujin bertanya apakah ada lagi yang diangkat selain dia. Raja ke-6 pun menjawab tidak ada lagi. Setelah itu, Temujin memohon untuk adiknya yang bernama Zamuhe supaya diangkat menjadi pejabat juga oleh Raja ketiga dan ke-6. Akan tetapi ditolak oleh Raja Dajin. Di padang rumput, terlihat Guojing dan Tuoli yang sedang berburu kelinci. Tuoli pun memanah kelinci dan mengenainya. Setelah itu, mereka mengejar kelinci itu. Di sana, ada segerombolan anak kecil yang mengambil kelinci itu. Ketua dari anak kecil itu bernama Dusi. Guojing marah karena kelinci yang mereka panah diambil dan bilang bahwa kelinci itu miliknya. Dusi lalu bilang bahwa kelinci itu dia yang membesarkannya. Guojing lalu berkata bahwa Dusi itu pembohong. Dusi pun mendorongnya dan mereka pun cekcok. Kita berpindah ke 7 pendekar yang sedang melewati daerah Mongol. Di perjalanan, mereka melihat anak kecil yang akan dilempar dengan batu. Ia pun menyelamatkannya. Guojing lalu mengeluarkan pisau yang diberikan ibunya untuk menakuti anak kecil yang mengeroyoknya. Setelah itu, Dusi dan anak buahnya pun lari. Salah satu dari 7 pendekar itu pun turun dan mengambil pisau yang dipakai Guojing. Setelah ia melihatnya, ia mengembalikannya. Saat ingin pergi, Tuoli memanggilnya. Mendengar namanya pun ke 7 pendekar turun dari kuda dan bertanya kepada Tuoli. Setelah itu, mereka bertanya kepada Guojing tentang siapa dia dan siapa ayahnya. Mendengar Guojing menjelaskan pun ke 7 pendekar itu tertawa bahagia karena pada akhirnya mereka menemukan Guojing. Setelah itu, ke 7 pendekar bertanya bagaimana cara Guojing membalaskan dendam ayahnya. Guojing cuma bisa terdiam. Lalu, ke 7 pendekar itu mengajari Guojing kungfu. Karena Guojing sangat bodoh, dia pun tidak bisa menguasai jurus yang diajarkan. ke 7 pendekar pun memanggil Guojing dan bilang bahwa nanti malam ia harus menemui mereka bertujuh di balik gunung. Dan Guojing cuma boleh pergi sendiri. Guojing dan Tuoli pun pulang ke rumah. Setelah itu, ke 7 pendekar berdiskusi tentang kemampuan Guojing. Mereka bertujuh menguji Guojing apakah dia berani atau tidak. Jika Guojing berani, maka masih ada kemungkinan untuk mempelajari kungfu walaupun Guojing bodoh. Di balik gunung, salah satu pendekar kelaparan. Ia memakan kue. Saat membuka kue, kuenya terjatuh. Ia pun turun untuk mengambilnya. Di bawah ia ketakutan karena melihat tumpukan tengkorak kepala manusia. Mereka bertujuh pun turun dan melihat tengkorak yang ada 5 lubang di atas kepalanya.
Kakak pertama lalu mengeceknya dan bertanya ada berapa tengkorak di sana dan dia bertanya susunannya. Setelah itu, dia menyuruh adiknya berjalan ke arah timur, barat, dan utara 100 langkah dan menyuruh mereka melihat sekeliling baik-baik. Mereka pun menemukan tengkorak yang sama di timur, barat, dan utara. Lalu, mereka bertanya kepada kakak pertama apakah itu perbuatan siluman atau musuh. Kakak pertama pun bilang kalau itu perbuatan Hefeng Shuangsa dan menjelaskan siapa itu Hefeng 是 Shuangsa. 陈玄凤，女的是铁狮梅超凤，他们练的是一种叫九阴白虎爪的邪功。当年为了练这功夫，只可惜啊，我们不是他们的对手。我兄长死在他们的手里，我的眼也瞎了。 Setelah itu, kakak pertama menyuruh mereka lari. Tapi mereka menolak. Mereka berenam ingin membantu kakaknya untuk membalaskan dendam. Mereka bertujuh pun menyusun rencana untuk bertarung dengan Hefeng Shuangsa. Malam harinya, sang istri Mei Chao Feng datang membawa korban baru untuk berlatih ilmu 9 tengkorak. Mei Chao Feng pun mendekati peti mati. Saat akan membuka peti itu, ketujuh pendekar keluar dan menyerangnya. Terjadilah pertarungan di sana. Kakak pertama pun keluar dari peti dan melempar senjata tersembunyinya yang membuat mata Meng Chao Feng buta. Meng Chao Feng yang buta menyerang membabi buta. Gojing datang ke atas gunung dan berteriak. Chen Xuanfeng, sang suami pun datang menangkap Gojing. Melihat itu ketujuh pendekar menyerangnya. Karena ilmu Chen Xuanfeng sangat tinggi, ketujuh pendekar pun kewalahan bertarung dengannya. Pendekar kelima pun terkena jurus dari Chen Xuanfeng. Guo Jing pun memukul-mukul Chen Xuanfeng dan berteriak untuk dilepaskan. Guo Jing mengambil pisau yang ia bawa dan menusuk Chen Xuanfeng dan ia pun mati. Meng Chao Feng pun lari dan membawa mayat suaminya. Lalu, kakak pertama memanggil Guo Jing dan menyuruhnya memberi hormat kepada pendekar kelima karena mereka bertujuh akan menjadi guru dari Guo Jing. Sebelum mati, pendekar kelima meminta 6 pendekar lainnya mengajari Guo Jing dengan baik. Keesokan harinya, Guo Jing pun belajar dengan giat. Hari demi hari ia lewati dengan latihan. 10 tahun kemudian, Guo Jing yang sedang latihan terjatuh. Guru ketujuhnya memarahinya karena selama 10 tahun ia hanya bisa menguasai dasar kungfu guru ketiga dan keempat. Guru yang lainnya menyuruh guru ketujuh untuk tenang dan sabar untuk mengajari Guo Jing. Setelah itu, keenam gurunya pun pergi ke makam guru kelima. Guo Jing yang ingin ikut ditahan oleh guru pertamanya dan disuruh berlatih sendiri sampai ia bisa menguasai ilmu itu. Setelah itu baru boleh ke makam guru kelimanya untuk memberikan hormat. Gurunya pun pergi. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita. Wanita itu bernama Hua Zeng. Ia pun meminta bantuan dari Guo Jing karena elang putihnya diserang oleh elang hitam dan elang putihnya pun kalah. Mendengar itu, Guo Jing pun bergegas pergi melihat elang itu. Di sana, rombongan dari Tie Muzhen menonton pertempuran dari elang itu. Guo Jing pun datang, lalu memanah elang hitam itu. Guo Jing pun menghadiahkan elang itu pada Tie Muzhen. Karena diberi hadiah, Tie Muzhen pun memberikan pedang emasnya kepada Guo Jing. Karena sepasang elang putih itu mati, Guo Jing pun bergegas pergi ke sarang untuk melihat anak dari elang putih tersebut apakah aman.
Tak lama kemudian, datanglah seorang pendekar menolong mengambil anak elang putih tersebut untuk mereka. Huazeng bergegas mengambilkan makanan untuk anak elang putih tersebut. Pendekar itu lalu berbincang dengan Gojing. Gojing bersujud dan meminta pendekar itu memberikannya petunjuk untuk belajar kungfu. Melihat ketulusan Gojing, pendekar itu pun mau memberikannya petunjuk untuk belajar kungfu. Ia pun menyuruh Gojing untuk menemuinya di atas gunung, dan Gojing tidak boleh memberitahu siapapun. Gojing lalu bilang kepada pendekar itu bahwa dia tidak bisa menaiki gunung itu. Pendekar itu pun bilang ke Gojing, asalkan dia tulus, dengan sendirinya pasti ada jalan untuk mendaki. Pada malam harinya, Gojing pun mendaki gunung tersebut. Akan tetapi, ia terjatuh. Ia pun memanjat gunung itu terus-menerus, sampai pada akhirnya ia pun berhasil. Ia pun berjalan mencari pendekar itu. Gojing pun kedinginan di sana. Kemudian datanglah pendekar itu. Saat Gojing ingin memberikan hormat, ia menghentikannya dan bilang kepada Gojing bahwa Gojing bukanlah muridnya dan menyuruh Gojing untuk bangun. Setelah itu, ia pun berbicara dengan Gojing. Pendekar itu bilang bahwa ia tidak akan mengajari Gojing kungfu, melainkan mengajari Gojing bernafas, duduk, berdiri, dan tidur. Lalu, Gojing berkata bahwa semua itu ia sudah bisa. Pendekar itu lalu menyuruh Gojing untuk tidur di gunung itu. Setelah itu pun Gojing langsung rebahan. Pendekar itu lalu menyuruh Gojing untuk mengingat perkataannya. Pagi harinya, Gojing disuruh untuk pulang dan pada malam harinya disuruh kembali lagi ke gunung itu. Pada malam berikutnya, Gojing diajarkan bermeditasi. Ia juga menyuruh Gojing untuk mengingat ajaran yang telah ia berikan. Pada siang harinya, Gojing berlatih kungfu dari keenam gurunya, dan pada malam harinya belajar meditasi dari pendekar tersebut. Hari demi hari pun ia lalui. Gurunya pun sampai memuji Gojing karena peningkatan pada kungfunya. Tak lama kemudian, datanglah kuda liar yang berlari ke arah Gojing. Gurunya pun mencoba menaklukkannya, tetapi malah gurunya yang terjatuh saat menaiki kuda itu. Gojing pun berlari dan mengikat kuda itu dengan cambuknya, lalu menaiki kuda tersebut. Gurunya heran melihat Gojing karena bisa ilmu peringan tubuh. Saat di rumah, gurunya marah dan menyuruh Gojing berlutut. Gojing pun disuruh berbicara jujur oleh guru pertamanya. Karena kepolosannya, akhirnya pun Gojing memberitahu gurunya. Karena Gojing sudah mengaku, gurunya pun menyuruh dia pergi. Pada malam harinya, Gojing memanjat gunung itu lagi. Karena gurunya yang curiga dengan orang yang mengajari Gojing, gurunya pun mengikutinya. Saat sampai di atas, Gojing menemui pendekar itu. Mereka berdua melihat tumpukan tengkorak yang tersusun rapi. Gojing lalu bilang itu perbuatan Hepeng Swangsa. Pendekar itu lalu bertanya ke Gojing dari mana dia tahu nama itu. Gojing pun menceritakannya. Mendengar ada yang datang, pendekar itu pun menarik Gojing untuk bersembunyi. Mereka berdua melihat Meng Chaofeng yang sedang mengunjungi kuburan suaminya. Setelah itu, Meng Chaofeng pun pergi. Gojing dan pendekar pun mengikutinya untuk melihat apa yang Meng Chaofeng lakukan. Saat di atas gunung, keenam gurunya melihat formasi tengkorak. Keenam gurunya mengira Gojing belajar kungfu dari Meng Chaofeng. Keesokan paginya, keenam gurunya berbicara tentang Gojing. Keenam gurunya pun sampai emosi sambil menunggu Gojing pulang. Saat berada di kampungnya, Gojing mendengar Sang Kun berbincang dengan Raja ke-6 negeri Dajin. Pendekar yang mengikuti Gojing pun terus mengikuti Meng Chaofeng. Setelah itu, pendekar itu berbicara dengan Gojing. Mendengar perkataan pendekar itu, Gojing bergegas pergi ke tempat gurunya dan memberitahu apa yang terjadi.
Saat sampai di sana, guru pertamanya langsung menyerang Guojing. Akan tetapi ditahan oleh guru ketujuhnya. Guru pertamanya pun bertanya di mana orang yang mengajari Guojing. Guojing pun memanggilnya masuk ke dalam rumah. Melihat orang yang dipanggil Guojing bukanlah Mei Chao-feng, mereka bertanya siapa pendekar itu dan di mana Mei Chao-feng berada. Guojing pun menjelaskan apa yang terjadi. Pendekar itu pun memperkenalkan dirinya ke 6 pendekar Jiangnan. Ternyata, orang yang mengajari Guojing di atas gunung selama ini adalah Mayu dari kelompok Guanzhen. Gurunya pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk padanya. Setelah itu, Mayu meminta maaf karena telah mengajari Guojing tanpa sepengetahuan ke-6 gurunya. Mayu lalu menyuruh Guojing untuk pergi memberitahu siasat yang ia dengar di dalam tenda ke Tie Muzhen. Guojing pun bergegas pergi. Di perjalanan, dia bertemu dengan Hua Zeng dan Guojing pun memberitahukannya. Hua Zeng pun bergegas pergi kembali ke rumah. Ia memberitahukan siasat itu ke Tie Muzhen. Akan tetapi, Tie Muzhen tidak percaya dengan perkataan anaknya. Di rumah, gurunya dan Mayu menyusun siasat untuk mengalahkan Mei Chao-feng. Pada malam harinya, mereka menunggu Mei Chao-feng di atas gunung. Datanglah Mei Chao-feng membawa seorang wanita. Wanita itu adalah Hua Zeng. Melihat wanita yang dibawanya adalah Hua Zeng, Guojing pun berteriak memanggilnya. Mendengar itu pun Mei Chao-feng melepas wanita itu dan bersembunyi di balik batu. Ketujuh gurunya pun berpura-pura menjadi 7 pendekar dari kelompok Guanzhen. Gurunya lalu mengancam Mei Chao-feng supaya dia tidak membunuh dan berbuat kejam lagi. Hua Zeng yang sadar pun meminta tolong. Karena teriakan Guojing, Mei Chao-feng mengeluarkan ilmu cambuknya dan mengikat tangan Guojing. Mei Chao-feng pun menyandra Guojing dan meminta cara menguasai ilmu tenaga dalam dari kelompok Guanzhen. Mayu pun memberikannya. Setelah itu, dia meminta 1 jurus lagi. Tetapi tidak diberikan oleh Mayu. Mayu juga mengancam Mei Chao-feng dan menyuruhnya melepaskan Guojing. Mei Chao-feng pun melepaskan Guojing dan lari. Setelah itu, Mayu menyesal karena telah memberikan Mei Chao-feng teknik tenaga dalam dari kelompok Guanzhen. Keesokan paginya, Tie Muzhen dan kelompoknya pun pergi untuk mengantar mahar untuk pernikahan Hua Zeng. Terlihat, Guojing mengejar rombongan dari Tie Muzhen dan menghentikannya. Guojing pun menjelaskan apa yang didengarnya semalam di dalam tenda. Tie Muzhen pun masih tidak mempercayai perkataan Guojing. Bahkan dia sampai mengancam Guojing jika berbicara sembarangan lagi. Tie Muzhen berjalan lagi. Guojing pun turun dari kuda dan menghentikan kuda Tie Muzhen. Anaknya juga membantu untuk meyakinkan Tie Muzhen. Tie Muzhen pun mundur. Melihat rombongan Tie Muzhen mundur, pasukan yang bersembunyi di balik bukit pun memanah rombongan Tie Muzhen. Tetapi, karena jaraknya yang jauh, panahnya pun tidak mengenai satu rombongan pun. Saat mundur, ternyata rombongan Tie Muzhen sudah terkepung. Mereka berbalik arah dan menyerang prajurit yang ada di belakang. Rombongan Tie Muzhen pun tersudutkan di atas bukit. Setelah itu, adiknya pun berteriak dan menyuruh Tie Muzhen untuk menyerah. Anak dari Sang Kun yaitu Dusi menyuruh Tie Muzhen bertanding dengannya. Mendengar itu, Guojing kesal dan turun untuk menggantikan Tie Muzhen. Guojing pun menyandra Dusi. Setelah itu, turunlah 4 pendekar yang dibawa oleh Raja ke-6 Dajin. Mereka meminta Guojing untuk melepaskan Dusi. Guojing tidak melepasnya, malah balik mengompori 4 pendekar itu. Terjadilah pertarungan di sana. Karena terpojokkan, Guojing melempar sandra ke saudara angkatnya. Ia pun melanjutkan pertarungan. 4 orang itu pun berhasil dikalahkan.
Setelah itu, Temujin mengancam Sang Kun untuk mundur atau dia akan membunuh anaknya. Sekian film yang saya bahas, akan saya lanjutkan di part berikutnya. Sekian dan terima kasih.